Selamat sore dan shalom remaja kekasih Allah. Suatu sukacita kalau pada kesempatan kali ini kita boleh bertemu lagi, walaupun masih dalam keadaan seperti ini, tapi kita tetap mengucap syukur. Kita masih boleh diberi kesehatan, kita masih boleh berkumpul, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh sama-sama dari rumah kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan boleh kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, yang sudah senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam segala keberadaan kami, dalam segala susah maupun senang, yang selalu ada dan menuntun kami semua. Kami mengucap syukur kalau kami saat ini masih boleh bersama-sama, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan sukacita kalau Engkau boleh datang bersama kami di sini dalam persekutuan yang boleh kami laksanakan di awal tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan hanya kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Tema renungan kita sore hari ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan sama-sama mari kita membuka Markus 1 ayat 4-11. Saya akan membacakannya, biar yang di rumah juga ikut membuka, juga menyimaknya. Markus 1 ayat 4-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kalau kemarin kita sudah merayakan Natal gitu ya, saat ini kita kembali memasuki minggu-minggu biasa, dan saat ini kita pada tanggal 6 Januari itu merupakan hari raya Epifani. Epifani sendiri itu berarti penampakan atau manifestasi. Dalam tradisi gereja-gereja timur, Epifani itu diperingati untuk mengenang peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dan saat ini perayaan Epifani itu mengingatkan kepada kita dan mengajak kita semua untuk menghayati kehadiran Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan perlu menampakkan dirinya
dalam diri Tuhan Yesus? Karena dosa, karena manusia yang berdosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah menghendaki manusia diselamatkan. Allah menghendaki manusia bisa hidup berkenan di hadapannya. Dalam kisah peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis ini, ada dua tokoh sentral, yaitu Yohanes dan Tuhan Yesus sendiri. Belajar dari dua tokoh ini yang sangat setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Remaja kekasih Allah, kita semua diajak untuk senantiasa hidup setia terhadap kehendak Tuhan. Kesetiaan melakukan kehendak Tuhan menjadi wujud nyata dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang Yohanes Pembaptis lakukan, juga apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menjadi teladan hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dulu Yohanes Pembaptis. Apa yang ia lakukan? Ia menyerukan pertobatan kepada banyak orang, supaya orang-orang tersebut mau bertobat dan mau dibaptis. Baptis yang dilakukannya yaitu dengan sarana air menjadi tanda bahwa orang yang dibaptis sudah bertobat, menerima pertobatan dan hidup baru. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus juga melakukan baptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya saja, baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah baptisan dengan Roh. Jika baptisan Yohanes hanya berhenti pada tanda pertobatan saja, sedangkan baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tanda persekutuan orang yang dibaptis dengan Allah Bapa yang dipersekutukan oleh Roh Kudus. Maka sekarang kita mengenal kalau ada rumusan baptisan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak di sini adalah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan membaptis kita setiap orang percaya, di mana baptisan itu dilakukan bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus, untuk dipersatukan dengan Allah Sang Bapa Pencipta. Yohanes yang demikian juga dengan Tuhan Yesus, dengan ketaatannya melakukan kehendak Bapa yang dengan setia dan dengan segala kerendahan hati. Baptisan Yohanes kepada Tuhan Yesus sebagai wujud permulaan karya Tuhan Yesus sebagai penolong dan juru selamat kita. Yang artinya Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya dengan menghadapi begitu banyak tantangan. Itulah bentuk ketaatannya kepada kehendak Bapa. Remaja kekasih Allah, kita semua juga telah ditebus melalui karya Tuhan Yesus. Kalian yang sudah dibaptis juga mengaku percaya, hendaknya menjadikan hidup kalian berkenan kepada Tuhan. Dengan meneladani kisah dari Yohanes, juga Tuhan Yesus sendiri yang taat dan setia melakukan kehendak Bapa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh berkenan, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan? Ayo, kita memakai semua yang ada pada kita, baik itu tenaga, pikiran, waktu, juga talenta yang kita punya. Untuk semua kita curahkan, kita melakukan yang baik untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa cara begitu ya, supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, harus percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan.
Kalau keadaan kita baik, gitu ya, percaya kepada Tuhan itu suatu hal yang mudah. Tetapi saat kita menghadapi masalah, misalnya sakit atau sedang ada konflik dengan teman atau mungkin dengan keluarga begitu, kadang kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita itu kadang, apalagi sebagai anak-anak remaja gitu ya, terlalu percaya diri, saya bisa menyelesaikannya sendiri, saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Sebetulnya kalau mau mengakui, tidak akan kita itu bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita itu. Maka supaya kita boleh berkenan, kita harus percaya kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita. Yang kedua, kita harus selalu mengejar hubungan dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya? Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kalau kita diam-diam saja, kita tidak pernah datang kepada Tuhan, apalagi kita sampai cuek dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Misalnya saja buat kalian yang punya pacar begitu ya. Kan ini melibatkan dua orang, kalian dengan pacar kalian. Kalau hanya satu orang saja yang selalu aktif, yang sayang banget, tapi yang satunya biasa-biasa aja, kalian akan bisa merasakan kan bagaimana hubungan ini bisa terjalin terus dengan baik, bagaimana hubungan ini bisa jalan terus. Nah, sama seperti kita, maka kita harus mengejar terus hubungan dengan Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada buat kita, mengasihi kita. Itu yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus rendah hati, berserah dan taat. Sama seperti tadi sudah dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus sendiri. Kita harus rendah hati. Walaupun kita mungkin ada di antara kita ya, yang punya banyak sekali fasilitas, punya banyak sekali katakanlah kecukupan gitu. Tapi kita di hadapan Tuhan harus tetap rendah hati. Kita berserah juga taat. Apa yang Tuhan mau perintahkan, yaitu yang harus kita lakukan. Itulah yang ketiga yang menjadi bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita berusaha seperti apapun, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Jangankan apa yang kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, yang masih ada di dalam hati kita pun, itu Tuhan sudah tahu. Jadi kalau kita menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, itu rasanya tidak mungkin ya. Kita bilang tidak Tuhan dalam berdoa, tidak Tuhan saya tidak seperti itu. Nah itu sebetulnya membohongi diri kita sendiri, dan itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk yang kelima atau yang terakhir, kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun kita, sedang dalam keadaan apapun kita, biarlah kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita merasa berkat Tuhan itu terus ada. Dengan bersyukur kita merasa berkecukupan. Dan itulah 5 hal yang bisa membuat kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita kerjakan, kita laksanakan, apalagi sebagai anak-anak remaja ini ya, yang masih banyak tenaga, masih banyak yang begitu energik gitu ya. Pasti dalam kehidupan ini, melakukan hal-hal yang kiranya berkenan kepada Tuhan, itu akan menghadapi juga banyak tantangan. Karena kita menghadapi banyak orang, kita menghadapi banyak situasi juga keadaan, maka akan timbul juga tantangan dalam kita berbuat hal yang berkenan kepada Tuhan.
Misalnya apa? Misalnya saat ini saja kita harus belajar dari rumah. Pasti bosen, pasti karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu dosennya langsung, nggak bisa dolan. Itu semua serba terbatas. Bisa, tapi kan serba terbatas. Itu tantangan. Kita jadi malas belajar. Tugas bisa nanti-nanti. Toh ada tenggang waktu untuk menyelesaikannya. Atau tantangan itu dari orang yang kita kejar, atau calon pacar, istilahnya apa tuh kalau anak remaja tuh, orang-orang yang tidak seiman. Kadang-kadang yang cewek-cewek ini, ganteng banget tapi kok tidak seiman ya, serapopo wes yang penting ganteng gitu. Nah itu demikian pula sama yang cowok, kayak kok cantik ya, tapi kok nggak seiman, yang penting cantik lah, gitu. Nah itu beberapa tantangan. Ya itu harusnya gitu ya, kita tahu, oh itu nggak boleh, oh itu nggak berkenan. Tapi kalau kita terus gitu, ya berarti kan kita memilih untuk tidak berkenan kepada Tuhan, begitu ya. Dan masih banyak lagi, misalnya seperti perintah-perintah orang tua yang kadang kita abaikan, yang kadang kita iakan saja tapi tidak kita laksanakan gitu ya. Itu sebetulnya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita sebagai remaja kekasih Allah, lakukanlah yang menjadi kesukaan hati Bapa. Kita belajar dari sekarang, kita berusaha dari sekarang supaya apa yang sudah Tuhan teladankan, baik dalam diri Yohanes Pembaptis, bahkan dalam diri Tuhan Yesus sendiri, kita boleh meneladaninya. Lakukan hal yang menjadi kesukaan Bapa. Lakukan hal-hal yang positif. Sebisa mungkin menghindari hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang negatif. Itu yang merugikan diri kita sendiri, atau mungkin juga ikut merugikan teman, keluarga, atau bahkan lingkungan di sekitar kita. Mari sama-sama kita berusaha, mari sama-sama kita mengupayakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Renungan sampai di sini, kiranya apa yang boleh kita dengar sama-sama itu boleh kita pakai dalam kehidupan kita dan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Engkau beri kesempatan kepada kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajarkan kami, Engkau meneladankan kepada kami bahwa kami harus senantiasa hidup berkenan kepadamu. Saat ini apa yang boleh kami dengar, kiranya boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, dengan berusaha terus mengupayakan hal-hal yang baik, supaya hidup kami boleh berkenan hanya kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang kami tidak tahu keberadaannya satu persatu. Mungkin ada teman kami yang sakit, biarlah Tuhan yang melawat, biarlah Tuhan yang datang kepadanya, menjamahnya, dan boleh kiranya teman kami sembuh, dan satu saat kami boleh bertemu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada bulan ini berulang tahun. Sukacita penuh biarlah kiranya datang daripadamu dengan bertambahnya usia teman-teman kami. Biarlah dengan bertambahnya usia itu, teman-teman kami juga boleh terus mengupayakan supaya hidupnya semakin berkenan kepadamu. Kami berdoa buat gereja kami, di mana kami boleh senantiasa Engkau beri tempat untuk bersekutu dengan segala keberadaan kami yang masih harus bersabar menunggu bagaimana perkembangan keadaan pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu, segala tuntunan dan pertolongan-Mu kepada kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami terus senantiasa boleh mengupayakan hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang singkat dan jauh daripada sempurna ini, kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.